Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 Maret 2026, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi di sini adalah bukan analisa harian sih tepatnya ya, ini adalah analisa terakhir di minggu ini. Karena sekali lagi ini adalah analisa terakhir di minggu ini, karena kemarin nggak bisa, kemudian besok juga nggak bisa, Kamis nggak bisa, Jumat nggak bisa. Jadi perhatikan baik-baik untuk analisa minggu ini ya. Karena minggu ini kita akan ada FOMC lusa hari Kamis pagi. Jadi harap diperhatikan kemana semisalnya ini gold bakal berlabuh. Apakah kita bisa mendapatkan posisi bagus untuk entry atau enggak? Kita tunggu aja. Oke? Nah, tapi tentu aja untuk yang ingin bertanya, tentu aja saya akan balas semua pertanyaannya di Discord ya. Jadi kalian jangan malu-malu tanya. Yang penting kalian jangan nanyanya itu beneran kayak signal buy di mana, sell di mana dan sebagainya itu ya. Karena untuk grup Discordnya sendiri itu kan kita lebih ke diskusi, kecuali untuk yang LTM. LTM kalian boleh nanya lebih ke structure bearishnya mungkin seperti apa, kemudian ini marketnya apakah sudah boss ataukah ini masih bearish atau enggak, area yang perfect di mana gitu sebagainya. Ya itu saya masih considerin lah seperti itu ya. Jadi kalau yang khusus banget seperti yang sudah saya info juga ya, ini di luar konteks, hari ini akan ada yang namanya kenaikan suku bunga di Aussie oleh RBA ya, Reserve Bank Australia. Ini sudah saya hint untuk yang di grup LTM. Jadi yang semisalnya ingin melihat USD pair, sebenarnya kemarin malam sudah bisa ambil posisi ya. Oke, minggu ini ya adalah minggu ketiga. Jadi minggu ketiga kita mendapatkan berita FOMC nanti di hari Kamis ya. Untuk hari ini kita nggak ada berita penting. Kemudian besok hari Rabu kita ada berita CPI ya. Jadi bayangan lagi. Jadi bayangin ini sebelum data CPI, sebelum data FOMC kita akan mendapatkan data CPI ya. Data CPI ini adalah data CPI. Bukan CPI, salah ya. Ini adalah data PPI. Saya salah ya. Ini data PPI, Production Price Index. Ini lebih kepada data inflasi ataupun data dari produsen ya. Ini saya matanya agak sedikit buram ya. Core PPI ini ternyata data yang akan keluar di bulan Maret nanti ya. Nah setelah itu ini harinya kita akan mendapatkan FOMC. Nah untuk sekarang memang tidak akan ada yang namanya pemotongan suku bunga oleh The Fed, yang dimana kita juga akan melihat bagaimana proyeksi ke depannya untuk selama kuartal kedua. Ingat ya, economic projection di sini hanya dikeluarkan setiap kuartal. Karena sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Maret, jadi kan otomatis kita perlu melihat selama 3 bulan ke depan, dimulai dari April, Mei, Juni, untuk di kuartal 2 2026, kita akan melihat bagaimana projection ekonomi dari The Fed, apakah akan ada pemotongan suku bunga lagi, kemudian projection untuk projection untuk inflasi seperti apa, tingkat pengangguran seperti apa, kemudian GDP seperti apa. Kita juga perlu melihat semua hal yang akan keluar pada saat economic projection hari Kamis pagi di sini. Dan tentu aja kita juga perlu melihat pada saat press con yang akan dibawakan oleh Jerome Powell. Ingat ya, Jerome Powell di sini kan katanya bulan ini atau sampai bulan depan adalah masa jabatan terakhir. Tapi karena di Timur Tengah sekarang ini lagi gawat situasi perang, dan juga Kevin Walsh di sini sedang tidak digencar-gencarkan lagi sama Trump, akibat Trump lebih prefer untuk masalah perang ya. Bahkan masalah perang di sini membuat yang namanya Trump dan Xi Jinping itu mendelay pertemuannya, yang dimana pertemuannya itu mereka akan didelay, mereka akan mendelay pertemuan mereka itu adalah sampai di akhir jadi akan di schedule sampai akhir April ya. Jadi kan awalnya 31 Maret sampai 2 April ya kan, awal April lah intinya. Jadi di schedule ulang, intinya di delay selama 1 bulan. Jadi karena beneran perang di sini beneran membuat concern dari Trump ini lebih kepada perang itu sendiri ya. Jadi untuk Jerome Powell yang katanya sudah selesai masa jabatannya, kemungkinan ini akan masih
masih beliau kan masih menjabat sebagai ketua federal ya kan untuk beberapa bulan ke depan walaupun sudah selesai sih masa jabatannya gitu kan ya. Tapi kita lihat aja. Jadi otomatis pada saat preskon kita akan melihat bagaimana sikap dari Jerome Powell perihal dari perang itu sendiri, yang dimana perang ini berdampak terhadap harga minyak yang kalau kita lihat harga minyak kemarin itu kan sempat tembus 100 ya, walaupun sekarang harga minyaknya kembali lagi di angka berapa ya, angka minyaknya sekarang di sini 94 ya, 94. Jadi kita akan lihat bagaimana statement dari Jerome Powell menyikapi dari harga minyak yang naik akibat perang, yang dimana otomatis akan berdampak untuk ekonomi di Amerika, yang dimana tentu aja jika harga minyak naik, tentu aja harga produksi akan bisa naik, jasa pengiriman barang juga akan naik. Jadi ketika semuanya naik, takutnya inflasi juga akan naik. Jadi jika inflasinya naik, ya berarti otomatis the Fed sikapnya bagaimana? Apakah tetap stay untuk tidak ada pemotongan suku bunga sampai mungkin akhir tahun 2026 atau mungkin sampai akhir kuartal 2 dan sebagainya? Kita juga perlu melihat sikap dari Jerome Powell pada saat preskon. Oke, setelah itu di hari Kamisnya kita mendapatkan yang namanya new home sales ya. Ini menurut saya cukup penting untuk melihat bagaimana penjualan rumah baru. Kemudian di hari Jumatnya udah sih nggak ada apa ya. Jadi untuk di minggu ini sisa lagi 2 berita penting sih ya. Ini PPI menurut saya nggak terlalu dilihat lah ya. Jadi FOMC bagaimana dan data dari new home sales seperti apa untuk namanya penjualan rumah ya. Karena kalau kita tahu kan harga rumah di Amerika kalau nggak salah semakin lama semakin tinggi ya kan ya, sama kayak di Indo, properti itu semakin lama makin tinggi. Yang murah itu properti pada saat Covid doang tuh. Ya sekarang harga kos, harga kontrak, juga harga toko termasuk harga properti kan nyertain masih mahal ya. Jadi itu kita juga melihat bagaimana di Amerika nanti. Oke. Karena sisa lagi 2 berita doang ya kalau nggak termasuk PPI. Kita akan melihat gold ini seperti apa. Nah, jadi di sini saya ingin tahu dulu ya siapa di sini yang nonton pada saat analisa di hari 11 Maret, yaitu pada saat di minggu lalu ya, tepat banget minggu lalu tanggal 10 dan juga tanggal 11. Ada yang ambil swing nggak di sini ya? Saya cuma pengen tahu aja sih ya. Karena saya pribadi jujur ini sesuai yang sudah saya buat juga. Saya ada ambil posisi swing di harga 5228 dengan stop loss nih jauh banget ya kan, sejauh 2000 pip dengan take profit sejauh sampai 4000. Ya, untuk sementara ini saya belum geser SL-nya ke break even, saya masih di 5435 SL-nya. Tapi kalau kalian yang ingin sudah geser SL-nya ke SL plus atau enggak SL ke break even, silahkan, nggak masalah. Karena intinya jika ada yang ambil sell swing di sini atau enggak kalian telat 1 hari juga, intinya kisaran 5200 itu kalian sudah dapat 2000 pip. Nah, kalian hitunglah tuh ya. 2000 pip itu kalian mau ngapain terserah. Kalian mau ambil seperempat, mau close semua, bebas ya. Saya cuma pengen tahu aja sih siapa di sini yang ada ngambil posisi swing kisaran harga 5200 ya. Entah itu di hari Rabu atau mungkin di hari Kamis pagi ya kan. Nggak tahu lah. Intinya kalau ada yang ngambil di 5200 itu bagus sih angkanya. Oke. Nah, untuk sekarang bagaimana? Apakah kita bisa masih open posisi sell dan sebagainya atau seperti apa? Jujur, saya pribadi sedang mencari untuk posisi swing baru. Ya, jujur dengan adanya FOMC nanti dan dalam beberapa hari ke depan dan juga sudah memasuki kuartal kedua ya, yang dimana ini juga memasuki ya sedikit ada astrologi dan numerologinya lah ya. Ini saya jujur akan mencoba untuk mencari swing baru. Ya, swing baru untuk di gold mungkin kisaran 5100 ya. 5100 lebih dikit atau enggak 5100 kurang ke bawah lagi dikit. Oke. Nah, sekarang bagaimana ya? Kita akan lihat apakah bisa untuk kita ambil posisi gold ke depannya. Oke. Kita hapus dulu semua ya. Kita kembali lagi ke time frame weekly. Oke, time frame weekly kalau kita lihat sekali lagi ya. Weekly kita mendapatkan resistance become support yang sangat luar biasa valid, yaitu ada di harga 5000. Ini tidak bisa ditawar, ini tidak bisa diganggu gugat. Atau enggak kalian boleh tawar sedikit, yaitu kalau kalian mau presisi banget, yaitu ada di harga 4982 based on weekly time frame. Dan ini juga based on yang namanya candlestick penutupan ataupun pada saat line chart di sini. Ya.
Ini kalau kalian mau tawar bisa di 4982, tapi kalau kalian mau pakai yang namanya angka psikologi berarti adalah tepat di harga 5.000. Ya. Jadi 5.000 sampai 4.982 ini akan menjadi harga yang tidak bisa diremehkan. Apapun penurunan ataupun adapun penutupan body candle close di bawah ini akan men-trigger yang namanya marketnya akan melakukan sweep liquidity sampai ke bawah dengan target sampai 4.400. Ya walaupun terdekat sih di sini ya di angka 4.800, tapi untuk target terjauh sudah sampai sini. Ingat, kita mendapatkan yang namanya bullish fair value gap di sini sudah dimakan semua dan sudah ditembus semua. Ya, ini weekly fair value gap sudah diambil, sudah ditembus. Kemudian di sini juga ada fair value gap juga sudah ditembus. Di sini sudah ada candle yang tidak punya ekor sudah diambil semua. Kemudian marketnya sisa mengambil ekor cuman di sini doang. Kalian tahulah apa yang pada saat terjadi di tanggal 5 Februari ini. Ini adalah gap yang terjadi pada saat Presiden Venezuela ditangkap sama militer Amerika. Ya, jadi kalau kita mendapatkan ada body candle close di bawah resistance become support ini, maka kecenderungannya dalam beberapa, ya ingat ini weekly ya, berarti kan bisa sampai berminggu-minggu. Berarti kecenderungannya akan bisa menjemput yang namanya gap pada saat di tanggal 5 Januari 2026 sampai 4.300. Ya, jadi kalau kalian ingin mengambil swing baru, saya rasa terserah kalian mau menunggu ini, tunggu break dulu supaya pasti, baru kalian tembak swing bebas, atau kalian mau yang saya pengen yang dimana mungkin di minggu ini kita bisa mendapatkan swing baru, boleh juga. Jadi kembali lagi ke persepsi kalian sendiri ya, saya juga tidak mau maksa. Oke, dari segi weekly ini masih sama. Ini kita mendapatkan resistance become support yang luar biasa valid, tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu gugat. Oke. Kemudian dari segi indikator kalau kita lihat secara RSI based on line chart kita mendapatkan memang yang namanya bearish divergence. Cuma ini kan belum valid banget karena belum keluar dari zona overbought. Ya ini masih tengah-tengah sih sebenarnya ya. Kemudian dari segi stokastik, ini stokastiknya flat di 60-an ya. Ini pertanda bagus yang dimana ya berarti marketnya cenderung tidak ada niat untuk naik lagi. Sementara ini sih seperti itu ya. Untuk sekarang tidak ada niat untuk naik lagi. Oke, dari segi indikator seperti itu, tidak ada niatan untuk naik. Ini tinggal beneran RSI-nya valid untuk keluar dari zona overbought, drop di bawah 60 itu akan mantap sekali. Dan ditambah juga nanti close di bawah resistance become support di 4982, itu akan menjadi harga yang matang banget ya. Oke. Kemudian itu dari segi weekly, kita ke daily sekarang. Oke, dari segi daily bagaimana? Dari segi daily, ingat kita akan mendapatkan major structure yang akan kembali lagi bearish hanya jika ini di break 4840. Ingat sekali lagi, secara daily time frame kalau kalian ke kiri, ini majornya adalah kalau segini point of view-nya adalah bearish. Kenapa? Karena kalau dilihat ini adalah marketnya sedang mengalami drop kenceng pada saat awal 2026 kemarin. Ya, apapun yang ada di bawah, apapun yang berada di dalam swing high dan swing low di sini, kategorinya adalah bearish. Ya, bearish. Oke? Karena ini adalah swing high. Ini adalah swing high dan ini adalah swing low-nya. Jadi apapun yang bergerak di dalam ini adalah bearish. Nah, di dalam itu ya kan kita mendapatkan yang namanya pergerakan internalnya. Internalnya selagi adalah marketnya ngebuat high, low, dan high. Ya, walaupun beberapa analis juga ada memperkirakan ini adalah high, low, high juga tidak menjadi masalah. Berarti di dalam internalnya di sini terdapat internal lagi. Yang dimana kalau internalnya lagi adalah di sini akan menjadi yang namanya change of character. Ya, tapi kalau mau supaya validnya adalah di sini di bawah 4840. Jika ada harga body candle close di bawah 4840 ini akan menjadi luar biasa valid, marketnya akan berubah menjadi bearish ekstrim seperti yang sudah saya bilang juga. 5000 secara weekly kita akan lihat close-nya di mana, dan ini juga dibarengi dengan daily. Wah, ini kombonya maut ya, beneran kombonya maut. Jadi kalau secara pergerakan simpelnya ini adalah high low high low high, oke. Tapi di dalam high-nya yang di sini terdapat internalnya yang dimana inilah high low high. Di sini terdapat change of character.
Jadi kalian pandangannya ini adalah biasnya bullish ataupun bearish, ya ini sama aja. Kecuali nanti kalian kecuali nanti marketnya break di bawah 4840, kalian ngeliatnya bullish, mungkin kalian agak sedikit perlu ada pemahaman tentang structure sih, itu aja ya. Tapi untuk sekarang di sini yang penting dia masih di atas 4840, kalian ngelihatnya ini bullish juga nggak masalah. Oke? Karena kalau dilihat juga ini marketnya sedang ngetes area demand. Ya walaupun saya nggak prefer sebagai area demand sih ya. Ini mungkin kalian ngelihatnya sebagai OB dan sebagainya, ya silakan. Tapi ini terlalu besar banget ya kan, satu candlestick besar gini menurut saya sih terlalu kegedean sih. Saya nggak worth it untuk ngelihat hal seperti itu yang besar banget sih ya. Saya nggak prefer seperti itu. Oke? Itu dari segi daily. Kalau ngelihatnya bearish berarti point of view kalian adalah melewati low di sini berarti adalah bearish. Berarti apapun yang ada penurunan, apapun yang sudah break di bawah ini berarti kalian ngelihatnya bearish. Gak masalah. Kalau kalian point of view-nya adalah bullish ya berarti selama harga tidak break di bawah ini, kalian point of view-nya adalah bullish juga tidak menjadi masalah. Jadi ini masih 50-50. Oke? Dari segi indikator, stokastik mulai merambat jatuh ke dalam area zona oversold ya. Ini masih 25 dan 17, masih terlalu dini dikatakan masuk ke dalam zona oversold. Dan kalau kalian lihat ya, stokastik masuk ke dalam zona oversold terakhir itu adalah hampir masuk ke dalam zona oversold terakhir adalah pada saat 31 Oktober 2025 di sini. Ya, di sini. Nah, bedanya sekarang dengan kejadian sekarang adalah pada saat dia di Oktober 2025 ketika ini kan hampir masuk ya. Ketika dia ini marketnya hampir masuk, kita melihat sebelah kirinya nggak ada. Kita melihat sebelah kirinya itu marketnya masih bullish ekstrim. Ya, ini masih yang namanya parabolik. Ya, ini masih parabolik sekali. Ketika terjadi parabolik, ya ini pasti ada yang kena ya kemarin pada saat Oktober 2025 ini. Saya tahu nih di sini banyak yang kejadian MC gila-gilaan nih ya Oktober 2025 kemarin. Ini kan masih parabolik naik ya kan, parabolik naik, drop, kemudian secara stokastiknya dia diam flat di 20-an dan ya ini flat banget ya 20, 18, 17, naik lagi 22 dan sebagainya, ini dia flat. Jadi bedanya dengan kondisi sekarang di sebelah kiri kita mendapatkan adanya drop ekstrim. Tapi kalau pada saat Oktober 2025 kita tidak mendapatkan drop ekstrim. Kita mendapatkan yang namanya sebelah kirinya ini masih pergerakannya parabolik. Jadi ini hanya sebatas koreksi dan ini masih bisa pergerakan naik. Jadi ini wajar pergerakan naik. Nah, sekarang ini enggak. Ya, sebelah kirinya kita mendapatkan drop ekstrim. Jadi kalau ini marketnya beneran balik lagi di bawah zona oversold ya kan, atau enggak ekstrim dia keduanya ya, yang fast dan slow sama-sama diam di zona oversold dan dibarengi dengan stokastiknya juga yang drop di bawah 40, wah itu akan menjadi triggernya kencang sih. Karena kalau dilihat ya stokastik, kalau dia diam di bawah 50 ya, terakhir itu adalah di bawah 40 ya. 40 itu terakhir adalah pada saat November 2024 di sini. Pada saat Trump menang pemilu. Ya, ini RSI-nya drop sampai 34. Nah, ini dan juga secara stokastiknya dia drop sampai 11 ya kan, jauh banget. Jadi kalau itu beneran terjadi ya kan, selama beberapa hari ke depan jika didukung ya, stokastik drop ke zona oversold, kemudian secara RSI juga diam di bawah 40, ini bakal berat marketnya itu bisa naik lagi. Mungkin akan di drop dan juga ditambah dengan nanti FOMC misalnya ya kan, mendapatkan hawkish, tidak ada potong suku bunga mungkin sampai ya kuartal 2 dan sebagainya, ini gold bakal ketekan. Apalagi dengan yang namanya perang, harga minyak juga masih dipandang masih naik, ini ketekannya 2-3 kali sih ya bisa. Secara indikator ditekan turun, kemudian secara suku bunga ditekan turun, secara harga minyak ditekan turun. Nah ini beneran dari sudut pandang semuanya ini goldnya rada tidak bisa di trade untuk bisa bullish lagi ya. Tapi kita masih tunggu ya kan, kita masih tunggu. Ini kita tunggu aja, oke? Dari segi daily ya ini masih sama. Kemudian H4 sekarang bagaimana? H4 tentu aja kita adalah bearish dan kita sudah mendapatkan break of structure. Tapi problemnya adalah break of structure ya di sini itu sempat ada biasnya ya. H4 berarti pergerakannya adalah low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Oke. Jadi secara H4 kita mendapatkan adalah swing sekarang secara H4 adalah ini sebagai swing high, ini adalah swing low. Yang dimana swing low sebelumnya yang ada di sini ini melakukan yang namanya break of structure.
Kenapa tadi saya katakan sedikit bias di awal? Karena awalnya itu marketnya cuma tutup dengan ekor doang. Ya, bukan tutup sih, sorry. Harganya melakukan breakout structure dengan melakukan yang namanya rejection ataupun meninggalkan ekor. Walaupun 8 jam berikutnya ya kan 2 candle H4 marketnya tutup lagi di bawah 4996. Tapi kalian bisa lihat penutupan H4 di sini itu tidak break dari low-nya sendiri di sini. Jadi kalau tidak ada break low-nya di sini, saya worry-nya ini marketnya justru akan ada retrace menaik ke atas. Jadi yang penting secara H4 kita sudah mendapatkan breakout structure. Jadi ya udah kita tinggal menunggu marketnya retrace sampai mana. Ya kalian boleh tarik Fibo dengan menggunakan H4 ya. Dari swing high di sini sampai di sini ya. Bisa. Atau kalau kalian pakai swing terdekat nanti tapi itu nanti di time frame H1-nya ya. Tapi kalau mau H4 ya udah begini ya, dari pucuknya di sini 5238 sampai titik 0 di 4967. Dan di sini berarti kita mendapatkan yang namanya area base ya, yaitu di sini selaku area supply-nya di sini ya, yang dimana ini adalah 50% Fibo-nya dan ini juga ada 5100. Oke. Dan di bawah 5100 kita mendapatkan 38,2. 38,2 di sini kalau kalian tarik ke kiri, ini adalah support become resistance sebelumnya. Ini 5070 lah ya. Ini adalah support become resistance sebelumnya yang ada di H4 yang sempat berkali-kali dites. Ya, di sini. Ya, ini kalian bisa lihat ini harganya berhenti, reject, berhenti, reject, berhenti, reject, berhenti, reject, berhenti, reject, breakout, langsung tembus ke bawah. Walaupun di atasnya ini marketnya meninggalkan area OB atau enggak area supply-nya. Jadi, menurut saya kalau saya ingin ambil posisi swing ya ada di sini ya. Either itu 5070 sampai area supply-nya di 5120 ya, dimanapun nanti marketnya terjadi pembalikan ya. Ini kan saya prefer ini marketnya masih bisa naik, terjadi koreksi ya kan. Naik gitu kan sampai sini. Nanti terjadi pembalikan atau enggak misalnya nggak nemu, mungkin dia masuk dulu ke dalam area supply-nya atau enggak area OB-nya, terjadi pembalikan di time frame yang kecil, saya akan langsung hajar ambil posisi sell. Itu. Mungkin pertanyaan kalian, kalau ini mengharapkan marketnya naik sampai retest 38,2, 5070 atau enggak sampai 5100 gitu kan ya, bisa nggak nge-buy? Ya silahkan aja sih kalau kalian pengen nge-buy ya, karena kalau dilihat juga di sini ya 38,2-nya pas juga di 5031 atau enggak 5030 ini juga boleh. Ya. Nih. 5030 adalah 23,6 ya. Yang dimana ini marketnya secara H4 tidak pernah tutup lagi di atas 5030 atau enggak 5031 lah ya kalau kalian mau pasin dengan Fibonacci-nya tuh. Ya. Jadi kalau kalian ngide untuk ambil buy, perhatikan ini 23,6-nya. Kalau tidak ada H4 balik di atas 23,6, ya saya rasa marketnya akan bergerakan pingpong di sini ya. Jadi jangan sampai terkecoh di sini. Dan jujur, apakah saya bisa untuk cari swing di bawah apakah saya bisa cari swing di 5031? Saya kalau ditanya seperti itu ya, bisa nggak saya ambil swing di 5030, 5031 jika misalnya marketnya memilih untuk melakukan pingpong sampai FOMC misalnya. Bolak-balik gitu maksudnya ya. Ya, kalau semisalnya bisa, mungkin saya akan ambil, tapi jujur saya di sini lebih prefer memilih 5070 sih ya. 5060 ke atas lah, 5060 ke atas sampai 5100, intinya 600 pip ke atas atau enggak 500 pip ke atas, di atas 5060 saya masih toleransi. Tapi kalau 5030 ya mungkin saya pakai scalping aja sih. Saya masih agak worry sih. Ya. Saya pribadi ya untuk Fibonacci ketika marketnya berhenti di 23,6 dan lanjut turun, berarti itu menandakan tren dalam kondisi tersebut sedang lagi kencang-kencangnya. Ya berarti saya nggak bisa maksa untuk ambil posisi swing sih. Ya, mungkin intraday yang bakal bisa masuk kategori swing, mungkin begitu ya. Intraday yang bisa masuk kategori swing mungkin akan seperti itu. Tapi kalau maksa swing di sini saya rasa sih menurut saya tidak sih. Saya masih prefer adalah marketnya koreksi sehat minimal 38,2 atau enggak 50%.
baru itu adalah koreksi yang sehat, baru wajar harganya dibanting. Sama kayak kemarin ya. Jadi bayangin nih, ketika marketnya drop kenceng di sini ya, kita tarik dari sini sampai sini, marketnya retrace sampai mana? Pas 61,8, 5233. Ya naik lagi dikit sih sampai 5238 ya kan, naik lagi 50 pip. Cuman kita kan dalam perjalanan naik sampai 61,8 ya kan, kena berapa nih? Kena 50, turun lagi. Kena 50, turun lagi. Kemudian dia jebol 50, kena 61, baru dia jebol ke bawah ya kan. Jadi saya pribadi sih kalau bisa pengennya marketnya koreksi sehat ya, 70, 5100 atau mungkin ekstrim ya kan, yang dimana memang marketnya mengejar angka golden ratio 61,8 gitu kan, misalnya 5135 di sini, atau enggak ya udah tertinggi sampai di 78,6 sampai di sini nih. Udah deh. Kalau misalnya saya nggak dapat di sini, ya saya tunggu di golden ratio. Kalau nggak nemu ya udah sampai paling atas nih di sini. Itu. Ya, dan apalagi ya, kenapa sih lebih prefer 70 sampai 5100? Selain ini juga adalah support resisten, kemudian ntar ini saya delete dulu ya, biar nggak pusing soalnya. Kenapa sih lebih prefer dua area ini untuk bisa dijadikan area swing sell sebenarnya? Selain ini adalah support resisten, kemudian di sini juga ada angka psikologi 5100, di sini juga ada angka psikologi 5075 ya kan. Di sini adalah satu-satunya fair value gap H4. Nah, ini adalah satu-satunya fair value gap H4 yang ada di time frame H4. Ya. Jadi menurut saya ini adalah combo maut, kena SBR, fair value gap 38,2, naik sedikit ya, tembus fair value gap, kena OB-nya, kena angka psikologi 5100. Menurut saya sih ini well banget. Ini mantap. Kalau misalnya memang kedepannya memang ini marketnya retrace sampai sini, kemudian drop sampai sini, itu enak banget lah ya. Jadi saya pribadi akan berusaha untuk mencari open posisi swing di sini. Kalau misalnya nggak dapat, ya mungkin saya akan tunggu di area yang tadi di atas ya. Itu doang sih. Tapi saya pribadi saya masih prefer untuk di sini sih. Ini areanya indah di sini ya, perfect banget. Tapi kalau dikasih, kalau enggak sih ya udah ya kan. Kita cuma bisa analisa, sisanya terserah market. Oke. H4 indikator indikator H4 sekarang kalau dilihat ya, ini kalian ngelihat H4 stokastiknya masih flat di dalam zona oversold, berarti belum ada yang ngereset ya kan. Even itu kalau marketnya ngereset, saya rasa ngeresetnya nggak akan terlalu jauh, mungkin dia cuma ngeretest 50 kemudian bisa drop lagi. Kemudian secara RSI dia masih stay di bawah 50, berarti tekanan bearish-nya ini masih kenceng. Ya, belum ada tanda-tanda dia ngereset. Ya, saya pengennya sih ini H4 bisa naik dikit ya kan, koreksi dikit. H4 RSI kena 50, kemudian stokastik naiknya sampai 30, berarti harga naik sampai 70. Balik muter ke bawah. Itu gabungannya enak banget ya. Indikator memberikan koreksi sehat, harga memberikan koreksi sehat, kemudian nextnya marketnya dibalikkan drop ke bawah. Itu akan menjadi perfect banget. Ya, itu H4. Kita ke H1 sekarang. H1 kalau kita lihat berarti ya secara time frame H1 swing H1 ya, kalau dilihat ini kita ambil dari sini ya, karena kan otomatis marketnya bearish. Low, lower high, lower low, lower high dan lower low, lower high, wing dan lower low. Nah, secara H1 swingnya sih seperti ini. Ya. Low, lower low, panjang lah ya. Ini lower high dan lower low-nya. Jadi tadi kan ada 61,8-nya ya di 5135, dan ini pas juga sih. Di sini ya naik dikit sih. Ya 5130-an di sini. Nah, ini adalah support become resistance di time frame H1. Nah, kita cek lagi ya, ulang ya dari sini sampai sini. Nah, mepet lah dikit ya kan di sini. Nah ya 5133 sampai 5135 ya, kisaran inilah. Oke, pas juga di time frame H1-nya ada SBR-nya juga. Oke, kemudian dari time frame H1 kalau dilihat internalnya bagaimana ya? Kalau kita cek berarti internalnya lagi ya begini berarti ya. Jadi kalau internalnya berarti kita mendapatkan low, lower high dan lower low. Udah sih ini doang ya. Nanti secara H1 kalau marketnya ini nekat untuk melakukan yang namanya change of character based on internal structure-nya yang ada di dalamnya lagi ya kan. Ini adalah change of character yang kalau dilihat ya, ini adalah change of character yang kemungkinan hanya akan diambil untuk mengecoh para yang pencinta market structure
tapi ini justru bisa berubah menjadi inducement. Kenapa? Saya worry-nya adalah seperti yang tadi saya pengennya ya kan. Ini marketnya naik retrace karena change of character-nya mepet dengan SBR tadi, kemudian dengan Fibonacci dan sebagainya. Saya worry-nya nih marketnya akan begini. Low, lower high, lower low, ini kan tidak ada low yang lebih rendah lagi ya kan. Kemudian marketnya naik ya kan, ngelibas lower high-nya di sini. Seperti ada change of character, tapi in the end dia justru membuat inducement yang dimana in the end-nya dia akan melakukan breakout structure di sini. Dan di sini akan tercipta yang namanya inducement, thread. Nah, gitu. Nah, saya worry ini cuma diambil doang, ya kan, di sweep doang, tapi in the end dia bakal drop untuk membuat breakout structure. Jadi hati ya, jadi jangan sampai kekecoh dengan adanya change of character di sini. Oke. Secara H1 berarti apakah ada potensial membentuk suatu pola-pola tertentu? Ini saya geser dulu ya biar nggak pusing. Mungkin seperti pola inverted head and shoulder. Cuman kalau dilihat inverted head and shoulder-nya itu versi line chart sih kayaknya ya. Ini versi line chart atau enggak versi 2 jam deh ya. Nah, ini versi 2 jam mungkin bisa seperti inverted head and shoulder ya kalau kalian mau maksain nih dikit. Ya di sini turun naik left shoulder, neckline, head, neckline, right shoulder, ini potensi naik. Nah, kalau kalian versi 2 jam sih ini juga seperti Quasimodo juga ya kan. Dia ngebuat low tapi di sini dia ngebuat high. Dan di sini ada areanya, ini bisa untuk nge-buy. Gitu kan ya. Teorinya sama ya seperti teori Quasimodo, tapi ingat strukturnya ini masih bearish. Jadi saya masih prefer marketnya itu adalah untuk melanjutkan turun, dengan berarti ini marketnya hanya akan potensi untuk melanjutkan retracement naik. Kalau gitu apakah kita bisa buy dengan kondisi sekarang? Well, kalau dilihat ya, memang sih H1-nya sekarang ini marketnya kemarin sudah ngetes ya kan. Ini marketnya sudah ngetes area supply-nya di sini secara H1 ya kan. Tes kemudian drop ke bawah kencang. Jadi kalau ada yang ide untuk ambil posisi buy di atas ya kan. Saya sih kalau ngide ngambil buy saya rasa mungkin akan perlu sedikit keberanian sih. Ya walaupun jaraknya 300 pip sih. Ya walaupun jaraknya 300 pip ya kan. Anggaplah kalian ngebuy dari 32. Target supaya change of character ya kan hampir 300 pip. Ya tapi ini perlu keberanian sih kalau pengen ngebuy di atas 31. Jujur saya kalau pengen ngebuy selama harganya tidak break ini aja sih saya masih prefer cari buy sih. Ya. Ini kalau kalian cari buy ke bawah saya rasa sih untuk buy di bawah sekali lagi ya selama harga tidak bos di bawah 4967 apapun penurunan kalian nekat cari buy ya silakan. Cuman saya pribadi saya masih prefer untuk cari sell sih. Ngapain musingin diri gitu kan ya. Kalau misalnya marketnya jelas ini bearish, kenapa harus nekat cari buy gitu aja sih. Tapi bagi kalian yang suka scalping ini mungkin scalpingnya akan worth it lumayan sih ya. Ya kalau dari 31 kalau nanti kalian nekat untuk ambil posisi buy ya silakan aja sih. Cuman saya pribadi saya nggak pengen ngambil ngambil buy sih. Saya masih lebih prefer untuk cari sell di atas. Ya. Kita cek ya apakah worth it untuk sell di sana. Kita perkecil time frame-nya. Oke. Tadi H1 ya kan, ini ada SBR H4. Ya ini SBR H4 nih supaya nggak lupa. Kemudian ini adalah H1. Oke. Kemudian H4 lagi di mana ya? Oh ini H1 ya. Ini H1. Kita pakai 2 berarti ya. Kita pakai 2 aja. Di sini 35 dan 33 ya. Ini adalah H1 dan H4 harusnya. Ya H1 dan H4 nggak usah saya tulis ya. 15 menit. Coba kita cek. Ini 15 menitnya juga sama ya 31. Oke. Kita mendapatkan teori candle tidak punya ekor. Di sini ada di harga beneran nggak nih? Coba ya. Wow, sebentar. Ya, betul. Ini kita ada teori satu candle tidak punya ekor di harga 5.079 ya. 5.079 per 15 menit. Kalau 5 menit sih ketara juga ya kan tuh candle nggak punya ekor.
Dan kalau kita lihat lagi di bawahnya itu apakah ada candle tidak punya ekor lagi? Ada ya di sini. Yaitu di harga 5040. Di atasnya lagi nggak ada sih ya, di sini juga 5083. Wah, ini banyak nih ya. 5083. Kalau di atasnya lagi sih udah nggak ada. Ini udah masuk area supply soalnya ya. Berarti ini satu mepet banget. 5 menit, oke, 15 menit. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apakah kita bisa nge-sell jika misalnya marketnya sudah sudah ngelibas candle nggak punya ekor di 5040. Secara 5 menit sih kita ada gininya sih, ada ada area supply-nya, cuma ini 5 menit. Ya, tapi ya silakan aja sih. Tapi selagi saya juga masih prefer cari sell. Ya, dimanapun nanti marketnya berhenti, ya. Let's say lah, ya. Ini kan marketnya naik ya. Sekarang sih marketnya naik ya. Let's say lah ini marketnya beneran naik ya kan, ngelibas 40, kemudian dia retrace turun, mungkin retest 31, balik dia naik. Kemudian di sini ada area supply-nya juga ya kan. Terjadi pembalikan, mungkin dia turun. Bisa nggak ngasal di sana? Ya, lihat aja, bisa ngasal bisa aja. Cuman kalau misalnya nggak ada konfirmasinya yang bagus buat sell, justru ini hanya sebagai pijakan dan dia akan mengejar area supply-nya di H4 itu ya kan, dan mengambil candle nggak punya ekor di sini lagi 2 ya kan. Bisa aja dia sampai sini, baru di sini ada pembalikan, baru dia akan turun, bisa jadi. Ya, jadi jangan membuat candle nggak punya ekor itu menjadi titik kalian entry sih. Beberapa kasus sih bisa ya kan. Cuma kita tetap perlu melihat yang namanya strukturnya seperti apa. Oke. Kalau kalian mau lebih presisiin candle H1-nya area supply-nya sih ya udah pakai kalian di ujung aja sih di sini ya 5100. Tapi kalau kalian mau pakai H4 ya boleh sebesar ini. Ya bebas sih. Oke? Kalau kalian ingin cari sell di bawah bagaimana? Kalau kalian mau cari sell di bawah, paling aman adalah kita menunggu H4 melakukan break of structure dengan jelas. Jangan break of structure kayak kemarin. Ini break of structure-nya jujur nggak bagus. Ya, dia cuma ekor doang. Kemudian next candle H4 dia body, tapi bodinya itu tidak close di bawahnya di sini. Jadi agak sedikit kurang bagus ya kan. Atau kalian mau beneran menunggu dari segi weekly supaya weekly tutup di bawah 4983, kemudian daily juga bisa tutup di bawah 4940 sebagai tambahan konfirmasi, ya silahkan juga. Baru kalian bisa ambil sell jauh ke bawah itu ya. Tapi kalau sekarang mau cari sell di bawah, menurut saya sih agak berat sih. Karena sekarang saya masih lebih prefer marketnya koreksi naik, mungkin sampai 70 ya, sampai 80 dan sebagainya. Nih, saya masih mengharapkan marketnya sampai sini, mungkin pas ya. Mungkin naik sini dikit sampai sini seret, turun ya kan, terjadi pembalikannya baru ke bawah ya kan. Jauh banget ke bawah nih. Sampai mana? Ya, sekarang bertanya, sampai mana kalau dilihat? Well, ini kita mendapatkan liquidity-nya sudah diambil ya. Ini let's say kita liquidity-nya sudah diambil semua ya. Let's say lah sudah diambil semua ya. Ini level 1 udah diambil, level 2 udah, ya level 3 ini sih belum sih. Sisa ini doang ya. Berarti next targetnya berarti adalah untuk melakukan change of character dari segi daily. Walaupun di sini H4 kita ada satu area demand-nya di sini. Jadi ini bisa menjadi target dulu ya, 4920, 4925 menjadi next target jika ingin cari sell. Kemudian sudah sampai sini, balik baru dia akan cari sell lagi ke bawah. Gitu sih. Oke? Untuk sekarang sih point of view-nya ini masih sell ya, tapi kita juga perlu lihat ya untuk kedepannya masalah perang seperti apa. Kemudian kita juga mengharapkan FOMC nanti pada saat di hari Kamis pagi itu seperti apa, ya kan? Jujur untuk sekarang sih saya lebih memilih untuk biasnya adalah melanjutkan penurunan ke bawah. Berarti didukung dengan harga minyaknya yang masih naik dan didukung dengan indeks dolarnya yang menguat, yang didukung juga oleh sikap FOMC nanti adalah hawkish. Saya masih prefer seperti itu karena berarti akan melanjutkan bearish XAUUSD-nya sampai mana? Sampai level 4000 lagi. Kalau misalnya itu gagal bagaimana? Ataupun biasnya tiba-tiba FOMC mengatakan dovish ya kan, dan kemudian perangnya ataupun harga minyak tiba-tiba turun dan indeks dolar tiba-tiba melemah turun akibat sesuatu hal dan sebagainya selama minggu ini.
Ya berarti marketnya akan kembali lagi netral ya, jujur. Karena untuk sekarang sih kalau melihat banget ini XAUUSD-nya bullish banget, menurut saya sih belum. Saya hanya akan melihat XAUUSD ini bullish lagi kalau marketnya break di atas 5.200. Memang itu kelihatannya munafik ataupun kelihatannya telat banget, cuman ya saya masih prefer seperti itu. Karena masalahnya kalau kalian lihat ke kiri, sebelum kejadian itu marketnya drop sekarang, ini kan marketnya mengalami sideways gede nih. Ya, ketika dia melakukan sideways-nya besar, ini banyak ada keputusan yang bimbang. Jadi saya tidak bisa mengatakan marketnya itu ketika dia baru dia balik 5.100, oke ini sudah bullish. Menurut saya sih enggak sih. Dia perlu ada sekali lagi kekuatan yakin marketnya tembus di atas 5.200 di sini. Kalau dia yakin tembus 5.200, oke, walaupun telat, yang penting saya yakin marketnya itu sudah bullish lagi. Tapi menurut saya sih kalau bullish lagi untuk sekarang kayaknya sih seharusnya sih enggak ya. Saya sih masih prefer kalau mau milih, saya pro adalah MDGA, Make Dollar Great Again. Ya itu cuma semboyan saya aja sih ya. Karena kalau dilihat ya sekarang sebelum saya tutup, kalian lihat ini indeks dolarnya adalah sudah mencapai 100. Karena sekali lagi untuk target indeks dolar saya adalah sampai mana? Ini sudah ngelewatin falling wedge. Target indeks dolar adalah sampai di 104,6 atau nggak sampai di 105. Atau nggak mentok tertinggi sampai 107. Ya kalian yang punya USD, siap-siap nanti harga IDR kita bisa sampai 17.000 lagi, bahkan lebih. Jadi saya rasa sekian dulu ya analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sekali lagi ya ini adalah video terakhir untuk di minggu ini. Adapun pertanyaan kalian boleh tanyakan saya di Discord. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman yang beragama Hindu. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat berlebaran bagi teman-teman yang beragama Muslim. Semoga apa yang kalian lakukan selama bulan puasa kemarin dan sudah kembali lagi ke Fitri bisa menjadi hal yang positif buat kalian semua ya. Dan yang merayakan Nyepi, ingat jangan ngide ya. Kalau kalian tahu lah kalau di Bali itu Nyepi itu ada aja kegiatannya. Cuma kalau lebih baik ya kita kembali lagi lah ya. Kalau Nyepi itu adalah hening, sunyi, dan mawas diri. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.